Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya. Pemirsa Ini Gresik, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa dari jauh-jauh nih, dari Ndukun disempatkan ke sini. Mudah-mudahan kita bisa sharing ilmu pengetahuan ini dengan Mas Zaka dan Mas Romis ya. Oke, terima kasih nih Mas Romis sama Mas Zaka. Oke, sudah berkenan hadir di podcast kita Ini Gresik. Ini episode yang ke-10 Mas. Ya, 10. Dan kita juga sebenarnya baru di sini, tapi alhamdulillah kita sudah bisa sharing ya. Kemarin sedikit ini Mas lihat juga YouTube-nya luar biasa ini. Ini kita mau belajar ini sama Mas Zaka. Sudah 110.000 ya. Iya, alhamdulillah. Nah mungkin boleh perkenalan dulu mungkin Mas. Monggo silakan Mas Romis dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Romis Fakhri dan sekarang memang geraknya di Bangga Petani Muda. Kalau teman-teman ingin tahu, Bangga Petani Muda itu tidak hanya media seperti Mas tadi dan konten kreator, tapi juga bergerak di melon hidroponik dan juga greenhouse melon gitu. Jadi Bangga Petani Muda kita bikin bukan saya saja, tapi dengan partner saya. Ini Mas Jaka Ahmad Zulfikar. Jadi kita bikin berdua atas dasar karena waktu itu kita bikinnya di momen COVID. Jadi kita baru lulus kuliah, kemudian kita butuh media apa nih yang hype di COVID karena kita tidak bisa belajar secara luring atau langsung, maka kita ada inisiatif untuk bikin channel Bangga Petani Muda. Supaya teman-teman bisa belajar tentang pertanian itu lewat dunia digital itu. Awal mulanya seperti itu. Berarti dari YouTube dulu baru bisnis offline-nya Mas ya? Bener. Hidroponiknya dulu. Jadi di masa COVID itu kita bikin channel atau konten Bangga Petani Muda. After COVID-nya kita baru gerak di melon hidroponiknya. Berarti sekitar 2020. Kalau yang hidroponik efektif mulai tahun 2023, 3 tahun atau 4 tahun, mau jalan 4 tahun. Yes. Tapi sebelum kita masuk ke YouTube itu memang kita dulu bergerak di awalnya itu di budidaya jamur merang. Jadi awal mulanya kita bikin channel YouTube juga dari situ. Dari kita budidaya jamur merang itu kita video kemudian ya mulai masuk lah gitu. Kalau nggak salah yang paling viral juga jamur ya. Kita lihat tuh 1,5 juta ya kalau nggak salah kayak gitu. Karena waktu itu memang cara budidayanya yang lebih gampang dan tidak butuh modal yang banyak seperti greenhouse. Teman-teman minati untuk hal itu. Dan juga pemanfaatan limbah-limbah pertanian gitu sih sebetulnya. Oh, berarti daur ulang juga ya? Maksudnya ada apa? Limbah jerami padi. Nah itu kita manfaatkan dulu. Jadi budidaya jamur merang. Oke Mas, kan mungkin boleh diceritakan Mas, kan kalau anak muda sekarang itu kan tidak begitu tertarik ya sama pertanian. Kalau dulu Mas Romis sama Mas Zaka jurusan pertanian juga? Iya itu. Oh, jadi linear ya berarti? Linear. Jadi memang dari awal kita kuliah memang sudah saling kontakan bahas tentang dunia pertanian ini. Sehingga setelah lulus kita udah langsung klop untuk bikin ini itu udah jalan gitu. Nah, memang permasalahannya sekarang untuk tertarik ke dunia pertanian, terkhusus apalagi Gen Z atau milenial sekarang kurang tertarik. Dan itu udah masalah kita dari awal tuh. Bahkan di liting kita atau di seumuran kita di teman-teman Di desa aja cuma kita kan. kita Pak. Makanya kalau istilah kalau di kecamatan tuh ada penyuluh pertanian itu kesulitan sekali itu milenial. Biasanya memang kita suruh ya kita berdua ini. Dulu dari mana Mas kampus kuliahnya? Saya di UMM, kalau ini di IPB. Beda kota. Nah, emang kalau dilihat dari teman-teman bilang masalahnya itu nggak ada yang tertarik. Satu katanya pertanian kotor. Itu termasuk kalau kita bertemu orang tua yang sekarang lagi nguliahin itu bahkan telepon ke kita itu, Mas ini anak kita maunya bikin greenhouse itu karena nggak kotor. Jadi dia itu sudah spek bahwa dia nggak mau dilakukan terbuka itu Pak. Makanya kita juga maunya itu bertani tapi pakai dasi gitu. Makanya
greenhouse itu menjadi salah satu solusi ketika kita berpikir mungkin greenhouse. Oke, mungkin sekarang masih geraknya di melon hidroponik. Tapi ke depan kan tanaman terkhusus hortikultura itu bisa kita tanam di greenhouse. Asal yang jadi PR yang nanti harga jualnya gimana gitu aja. Yang jelas lebih mahal Mas ya. Untuk jelas lebih mahal karena memang modal awal untuk bikin greenhouse-nya mahal. Jadi kalau bisa karena inputnya mahal ya, misalkan outputnya bisa menipis. Oke, baik. Berarti kalau panennya berapa bulan sekali kalau melon hidroponik 70 hari, kalau cabai teman Cabai itu ya sekitar 2 bulan. 2 bulan tapi tapi jangan umurnya panjang di satu lokasi berarti Mas ya, bisa ya? Bisa. Satu greenhouse. Oke Mas, mungkin boleh diceritakan Mas ini ya, mungkin boleh kira-kira kalau penghasilannya yang lebih besar dari YouTube atau dari hidroponik? Perlu diceritakan. bukan dapur ini. Karena kalau YouTube tuh emang kalau di awal kalau kita lagi memang dapat momennya atau dapat metadatanya lah istilahnya, waktu itu yang memang sangat menjanjikan. Tapi di kendala di waktu kita itu karena kita geraknya di budidaya, maka kita tidak bisa bikin konten tuh tiap hari upload Pak. Yang tertarik dari teman-teman lihat itu kan dari proses awal nanam sampai tanam. Nah itu kan butuh waktu 70 hari untuk melon, untuk jamur merang tuh 14 hari. Jadi kita tidak bisa produksi tiap hari itu. Kita sama podcast, sama vlog gitu. Tapi kalau dari hasil, kalau bisa seandainya waktu itu kita punya tempat dan budidaya yang banyak, mungkin bisa lebih. Nah, tapi karena keterbatasan itulah kemudian kita pindah ke budidayanya yang untuk sekarang lebih itu ke budidaya fokus. Minimal ukuran berapa Mas kalau mau membuat hidroponik, sama kira-kira modalnya berapa kira-kira? Kalau untuk skala usaha itu di 500 populasi. Berapa itu ukuran? 500 populasi itu di ukuran 2 meter. 20 meter kali 7 ya. Itu minimal ya. Minimal. Tapi kalau mau coba-coba ya boleh lah ya. Cuma kalau dari segi perhitungan bisnis sih masuk di ukuran populasi 500 tanaman. Itu sudah sesuai dengan hitung-hitungan Mas ya. Jumlah panen dan sebagainya gitu ya. Nyucuk lah istilahnya. Kalau buah apa aja Mas yang bisa diproses hidroponik selain melon tadi ya? Melon. Kalau buah itu sebetulnya kalau yang masuk di greenhouse memang untuk saat ini melon. Melon ya. Harga jual tertinggi itu di buah melon. Perputaran paling cepat ya melon. Ya. Sebenarnya kalau di greenhouse itu bisa tanaman-tanaman yang lain juga bisa sih. Paprika atau cabai atau tomat itu umurnya lebih panjang daripada kalau kita nanam di lahan terbuka gitu. Jadi pakai greenhouse lebih enak sih. Oke. Kalau selama ini berarti nyaplenya ke supermarket atau order atau gimana? Supermarket sama toko buah. Jadi sebenarnya kalau kita itu enggak hanya kita aja yang nanam Mbak, tapi kita juga buka mitra untuk teman-teman. Oh gitu. Kita. Jadi kalau memang teman-teman kesulitan buang buahnya, karena memang kalau biasanya itu kan teman-teman buat petik sendiri tuh. Nah ada di beberapa wilayah kan tidak memadai untuk petik sendiri, kita menaungi untuk ngambil buah. Tampung. Berarti banyak mitra ya Mas ada. Tapi dengan syarat ikut kita karena satu kita bisa tahu kualitas buahnya. Karena nutrisi atau pupuk yang mitra pakai kan dari kita juga. Oh gitu. Berarti melakukan pendampingan juga Mas ya. Siap. Mas kalau misalnya ada anak muda nih baru lulus SMA itu, kira-kira kalau menurut Mas Romis sama Mas Zaka itu mending kerja di pabrik apa jadi petani itu? Jadi petani. Biar kerja dulu kayaknya. Gitu. Mungkin boleh dikasih quote-quote Mas. Halo. Ini kuat. Aku ini makan. Masalahnya banyak orang Mas, pokoknya satu quote yang selalu kita pegang dan selalu share kalau di acara aja. Gimana ya? Jadi quote kita itu selama pangan tak tergantikan, maka bisnis pertanian akan selalu menjanjikan. Karena kita nggak mungkin lah makan plastik, makan besi dan batu dan sebagainya. Ya tetap
makan dari produksi Iya. pertanian gitu. Nggih. Pokoknya selama pangan Nggih. tak tergantikan maka bisnis pertanian itu selalu menjanjikan. Ya, luar biasa ini. Nanti dipotong, Iya. dipotong klipnya kita viralkan. Oke, makasih Mas Saka. Apa namanya? Kira-kira untuk modal awal ya, bikin kebun hidroponik itu berapa Mas jumlah nilainya? Jadi kalau ini itu kan jasa kita aja Iya, biasanya biar nggak repot. Kalau untuk wilayah Jawa Timuran karena kita lokasinya di Jawa Timur, tidak ada biaya akomodasi untuk perjalanan. Itu biasanya per meternya itu antara 210.000 sampai 220.000 per meter persegi. Berarti Jadi misal 7 kali 20 ya tinggal kalikan. Oh, gitu. Estimasi mungkin di angka 30-an lah. oh gitu nggih. 30-an. Itu Itu sudah cuma menyediakan lokasi saja ya? Iya. Oh gitu masih ya. kosong, bahan dan seluruhnya udah dari kita. Berarti Sudah siap tanam. Oh gitu ya. Berarti termasuk alat-alatnya dan Iya, sebagainya. benar. Sudah siap tanam, Tinggal tinggal gitu ya. beli bibit dan pupuk. Oh, Itu gitu. pun sebenarnya udah bisa ikut ke kita kalau Oh, nanti gitu. dari kita. Nah, nanti kalau nggak bisa kan bisa pelatihan dulu di Benar. kita. Oh, oke. Kita Oke. pelajari, kita ajarin ke teman-teman binaan kita. Teman-teman binaan kita juga suruh ngajar orang-orang teman-teman yang pelatihan itu. Jadi Nggih. mereka juga belajar gitu. Oh, berarti buka jasa pelatihan juga Mas ya? Iya, Nggih. iya. Oke. Termasuk teman-teman yang sekarang mitra itu juga buka untuk biar income-nya itu nggak hanya dari panen, Iya. tapi biasanya ada dari kunjungan sekolah, kunjungan Iya. pelatihan. Oh Iya. iya. mitra juga kita bebaskan untuk Oke. ambil asal udah, maksudnya udah kita tahu lah bahwa orang Udah kompeten. Oke. jadi nggak asal-asal. Iya. Ya, Ada sertifikasinya Mas ya? Ada. Pelatihan gampang gitu. dari kita sertifikasinya. Sertifikasinya. Sertifikasi internal ya? Iya. Iya. Karena SOP dari kita jadi paham. Iya. Oke. Mas kalau misalnya kita cuma punya lahan 2x3 itu bisa nggak memungkinkan untuk hidroponik? Bisa saja, tapi bukan untuk skala usaha ya. Untuk belajar. Oh, belajar. Karena gini, Gitu. secara hitungan kalau luasannya itu gede sama luasan kecil itu nanti sama-sama tenaganya sama, ketika kena penyakitnya juga sama. Katakanlah contoh, ketika tanaman kena jamur 5 di populasi gede, di populasi kecil pun kan kena 5. Iya. Jadi tanamannya otomatis yang kecil ini nggak dapat apa-apa ini. Jadi kalau memang kita sarankan untuk teman-teman kalau mau buka usaha ya di skalanya di 500 ke atas populasi. Tapi kalau kan biasanya takut Mas kalau buka langsung gede, yang boleh belajar untuk memahami satu coba dulu gitu ya. satu fase dari awal sampai panen biar tahu penyakit dan segalanya itu bisa. Berarti cocok di semua daerah ya Mas? Masih Gresik kan panas kan ya? Enggak masalah ya? Karena terlindungi oleh ini ya? Atau gimana? Memang tanaman melon itu tergolong dalam tanaman panas. Oh gitu. C4 ya kalau istilah pertanian itu. Gitu. Jadi Visual memang lulus. Tahun pira itu? jadi kayak tomat, cabe, melon, semangka itu memang tergolong di suhu panas. Oh Tanaman gitu. panas lah. Iya. Kalau ditanam di dataran tinggi bisa tumbuh. Iya. Misalnya di Malang gitu kan bisa tumbuh. Cuma nanti itu buahnya besar tapi kemanisannya kurang. Dan umurnya bisa bertambah. Seharusnya 70 hari, jadi mungkin bisa 100 hari atau 80 hari gitu. Dan kemanisannya kurang. Pengaruh ke hasilnya ya Mas ya? Iya. Mungkin kembali lagi ke YouTube-nya. Boleh. Bagaimana tadi mungkin boleh diceritain Mas, Siap. kenapa bisa sampai rahasianya apa ya bisa sampai tembus ke 100 juta, 100.000, 110 ya kalau nggak salah. Sekarang 110. 110. Dan sering ditawar. Oh gitu. Berapa Mas harga tertinggi? Bisa diulangi? Bisa ditawarin? Kalau ditawar petrol kan nggak apa-apa. Kalau ditawar asal diubah channelnya mungkin kita mau. Oh, Jadi gitu. kalau ditawar secara brandnya kita Oh, brandnya tetap ya. Iya. Iya. Brandingnya Karena juga sudah ya. sudah ini ya, gini. Soalnya kalau memang dia beli mungkin kita bisa Oh, gitu. Kalau nggak ngaruh ketika Iya, kita iya. bikin baru lagi. Kita bikin baru aja. Oke. Jadi kalau ditanya gimana bisa waktu itu meledaknya ya memang satu momennya tepat di waktu itu Covid itu ya. Benar. Covidnya itu memang lagi teman-teman untuk semuanya kerja dari rumah, HP-an dan sebagainya. Kemudian kita lihat momen karena awal sudah budidaya jamur, kemudian kita coba lempar 3 video jamur merang di awal itu belum naik.
Kemudian kita cari celahnya, karena kalau kita uploadnya skala usaha, teman-teman akan mikir 2 kali 3 kali lipat karena butuh modal secara besar. Makanya kita bikin konten yang untuk uji coba itu, Pak. Makanya kalau dilihat yang paling trending itu pasti skala skala mainan lah, bukan skala usaha. Nah, dari situlah mungkin teman tertarik bahwa limbah yang dibiarkan begitu saja itu bisa kita manfaatkan untuk budidaya jamur merang. Nah, kalau itu naik banyak yang lihat, kita upload lagi. Jadi kita upload setiap hari kita yang upload ya. Iya, kalau yang skala kalau uji coba itu tiap hari. Kita bikin banyak memang itu. Skala usahanya kita video sampai awal sampai kalau skala usaha kan butuh waktu produksinya harus 14 hari panen, belum persiapannya 8 hari. Kita YouTube Mones itu berapa? Nggak sampai 1 bulan ya? Nggak sampai. Langsung berarti. Langsung. Misalnya langsung meledak gitu kan. Ininya besar Mas ya. Kalau niche pertanian lebih besar atau sama nilai ini dolar? Waktu awal-awal rendah. Bahkan yang masuk mungkin iklan kayak kementerian campuran itu maksudnya. Apa penyuluh-penyuluh Kementerian Pertanian. Baru waktu itu ketika sudah yang 1,5 itu baru kayaknya naik. Oke Mas, baik. Dari apa namanya channel YouTube tersebut mungkin boleh diceritakan Mas dampaknya apa aja Pak? Mungkin ada brand-brand yang masuk atau apa kerjasama seperti apa aja? Dari dampak yang kita dapatkan waktu itu ya, satu banyak permintaan pelatihan di tempat kita. Kedua mau nggak mau kita harus nyediain teman-teman bibit. Akhirnya kita ikut terjun untuk jualan bibit. Tuh. Yang kedua karena di jamur merang belum, bahkan di Jawa Timur tuh belum ada ya. Iya, ada di Jawa Timur, Surabaya itu kayaknya baru kita. Lamongan gitu. Kebanyakan itu jamur tiram. Nah, kalau jamur tiram tahu ya. Bedanya apa? Jamur tiram sama jamur tiram tuh kalau teman-teman lihat tuh yang di backlog udah yang di pasar-pasar. Yang putih gitu ya. Itu jamur tiram. Cuma kalau jamur merang itu kan bulat kayak jamur kancing. Iya. Nah, dan itu harga jualnya lebih tinggi. Gitu. Jamur merang itu. Nah, kalau di Gresik, Surabaya waktu itu kita makanya dari kampus termasuk Universitas UMS itu hampir setiap semester mata kuliah pelatihan di kita. Mata kuliah apa tuh? Ya full jamur lah. Fungil atau apa? Selalu datang untuk kita. Karena memang di Surabaya Gresik waktu itu jamur merang hampir nggak ada. Gitu. Termasuk produksi bibitnya pun kita harus ambil di Jogja ya waktu itu. Jogja. Tapi sekarang udah buat sendiri ya bibitnya ya? Enggak, karena kita udah terjun di pindah. Karena bibit jamur merang pun nggak bisa ready tiap Iya. hari itu, Pak. Beda kalau melon mau beli. Iya. Kapan pun. Memang dari YouTube tuh luar biasa efeknya ke kita. Iya. Mulai pelatihan gitu banyak, undangan juga banyak. Tapi berdua aja Mas, apa ada tim lagi? Ini salah satu kalau yang gendang. Gitu. Ini tahu. Ini nggak Fata nggak mau berangkat. Teman-teman kalau nyebut itu Vindes. Tahu Vindes lain. Berarti buat brand baru lagi Mas. Yang itu dijual. Saya. Oke. Kalau dengan perusahaan Petro itu pernah dikontak? Belum. Kan kalau dulu itu yang kontak tuh Jember itu apa? Yang nyoba bibit melon itu loh. BCA. BC. Jadi dulu pembibitan melon itu kita diminta untuk dikasih bibit, kemudian nanti kita disuruh tanam, kemudian bibitnya diambil untuk dijadikan. Gak tahu kalau dia di sini ada Petro Mas ya. Mudah-mudahan ya Mas ya. Keluarkan formatnya tanda tangan. Tapi sekarang brandnya Bangga Muda, Bangga Petani Muda ya? Iya. Sudah jadi perusahaan berarti. Sebentar lagi harus. Siap. Kalau ini Mas, mungkin bisa diceritakan kesalahan terbesar ya dalam pemula mungkin di hidroponik itu apa aja? Biar tidak kan biasanya kan awal-awal itu yang di ini ya
apa namanya? Pipa. Pipa itu ya. Ya, Itu masih hidroponik kan itu tak lihat itu waktu ya Covid itu kan banyak tuh di rumah-rumah itu setelah itu tapi kan nggak bertahan lama ya. Sayur sih biasanya. Iya sayur ya ya. sayur. Itu mungkin bisa diceritakan kesalahannya apa biar bisa bertahan lama itu. Biar bisa bertahan lama. Nggih. Ayo cerita dong. Terutama yang iya nggih. Mungkin terkenalnya hidroponik itu kan yang di pipa kecil Iya. kita paralon. Iya Pak. Sebenarnya dari hidroponik itu banyak sekali jenis hidroponik. Nggih. Jadi intinya hidroponik itu tanaman yang tidak menggunakan tanah. Sebenarnya pengertian itu. Iya. Makanya yang kita tahu itu biasanya pipa karena tidak menggunakan tanah. Iya. Sebetulnya di balik itu ada yang namanya vertikasi tetes itu di polybag Polybag ya. medianya itu kokopit. Itu masuk ke hidroponik karena tidak menggunakan tanah. Oh, gitu. Jadi terhindar dari media tanam yang sudah terkontam unsur hara. Itu hidroponik. Karena nanti unsur haranya kita dapat dari nutrisi yang disebut abimik. Nah, kalau teman-teman biasanya nyoba di depan rumah kenapa gagal? Satu, karena itu pun buat uji coba. Skalanya bukan skala usaha, termasuk alatnya pun bukan alat yang proper untuk dibikin. Dari ukuran pipanya, dari pompanya, kemudian nanti sirkulasi udara yang kita dapat di pipanya itu tidak sebaik yang sudah teman-teman siapkan untuk skala usaha gitu. Termasuk tidak ada perlindungan plastik UV, tidak ada dinding dan sebagainya itu. Tapi kalau buat uji coba ya nggak apa-apa. Idealnya berarti ada plastiknya itu ya, tertutup itu ya. Kebanyakan yang gagal itu atau tidak lanjut itu karena memang kurangnya pengetahuan dari memahami apa yang ilmunya ya Mas. Ya, kadang itu kita juga pernah sih punya mitra binaan juga itu ngerasa bisa gitu loh. Ngerasa bisa akhirnya gagal panen. Awalnya ikut kita kan, kita bina, kita dampingi terus kemudian lepas artinya mencoba untuk mandiri ya gitu ya. Atau mungkin pindah ke lain orang. Akhirnya kita lepas kemudian nggak tahu masalahnya, problemnya ini cuma ngerasa bisa, harusnya katanya kena jamur gitu ya, kena jamur tapi dikasih insektisida, akhirnya tetap jamurnya tetap berkembang gitu, penyakitnya tetap berkembang karena tidak sesuai dengan obatnya gitu. Kebanyakan yang gagal itu seperti itu. Kalau pengalaman kita loh ya. Nah, jadi kalau teman-teman itu yang ikut kita itu memang kita sarankan untuk laporan terus. Setiap hari ada perubahan, ada keanehan, kejanggalan itu suruh laporkan. Orang kita sendiri aja masih belajar banyak sekali. Soalnya gini Pak, kalau hari ini musim ini kita kena penyakit jamur, musim tanam berikutnya itu beda lagi. Belajar lagi, ada penyakit busuk batang, ada penyakit downy mildew, ada embun tepung, kemudian banyak sekali. Jadi memang kita waktu merintis dari awal itu banyak pengalaman, banyak belajar gitu. Jadi kalau kita berdua, jadi kita diskusikan ini apa, problemnya apa, kita buka lagi buku kuliah, ketemu itu kan. Cuma kadang-kadang telat penanganannya, jadi akhirnya berikutnya kita punya pengalaman itu jadi selamat gitu. Kebanyakan sih gitu, nggak tahu ilmunya atau berbekal dari YouTube lah. Orang kebanyakan kebanyakan itu gitu. Akhirnya nggak terus gitu. Kebanyakan dari situ. Karena nggak semua penyakit dan hama penyakitnya itu keluar di satu musim itu kan. Makanya ketika dia ngerasa satu musim awal dia, kita bisa ini udah ngendaliin penyakit ini. Ternyata beda lagi. Besoknya beda lagi. Langsung gagal itu. Kalau memang kita kan dulu udah ada 3 genos yang memang sudah hampir seluruh penyakitnya di melon itu udah kita rasakan. Jadi kita kalau share ke teman-teman tuh udah tahu lah ini harus semprot ini, kalau enggak nanti gini. Makanya kalau tadi Mas Jaka bilang ada yang enggak merasa benar yang karena memang enggak belum kenapa-napa masa disemprot nanti takutnya akhirnya berarti ini ya Mas ya, learning by do jadi langsung praktek langsung belajar juga ya. Pegangan jurnal atau apa itu, tapi ketika udah di lahan kita bisa compare dua-duanya untuk. Tapi ada nggak Mas kasus misalnya nggak pernah ada nih di mata kuliah, terus ternyata di lapangan beda. Kayaknya banyak ya. Berarti banyak yang di lapangan daripada di lapangan. Gitu ya. Cuma kasarnya ya jadi kuliah.
Kalau kuliah kan memang dasar-dasar mungkin teman-teman juga paham insektisida untuk ini, Iya. fungisida Iya, untuk iya. ini. Tinggal nanti Terus- kita pengaplikasiannya di lahan Dan sendiri. teman-teman itu juga nggak ada ya, beberapa teman-teman kita tuh nggak bisa baca dosis. Oh iya Itu iya, iya. kebanyakan. Makanya problem ketika disemprot itu kosong. Banyak kan. Kebanyakan. Kalau nggak dibaca dosisnya untuk per liternya berapa gitu kan nggak bisa gitu. Pokoknya beli di toko satu tutup satu tangki gitu. Padahal tutupnya lebih besar gitu. Pernah Iya, kita iya, itu jari juga ya. Iya. Ya, tak suruh beli obat ini, beli. Ketika udah beli obatnya, saya kira itu kan saya ngasih tahu bahan aktifnya. Bahan aktifnya ternyata bahan aktifnya ya sama, cuma dosisnya beda. Produknya beda yang kita rekomendasikan. Nah, kesalahannya kita itu nggak gitu loh. Ternyata ini kasih satu tutup aja dulu, nggak apa-apa itu. Kasih tutup. Ternyata tutupnya itu besar. Kosong tanaman ya. Iya. Itu kebanyakan. Tapi sudah mau panen apa belum? Atau baru mulai? Belum panen itu. Belum ya. Baru pembesaran buah mungkin masih sekitar 25 harian lah ya baru panen. Berarti kurang. Tapi masih selamat. Selamat. Iya. Penanganannya langsung. Oke. Lebih susah mana Mas? Nanam sayur apa bikin konten? Kalau konten itu kan kita mau nggak mau nanam sayur juga. Double. Sebenarnya kalau kita nggak males dan sebenarnya sekarang panen pun udah bisa itu prosesnya segala di video kan. Tapi karena tim kita yang di konten kreator nih hanya kita berdua, beda kalau sama yang untuk budidaya kan banyak teman-teman. Kalau ada Mitra yang mitra. yang termasuk di tempat kita sendiri. Jadi kalau lagi ada proyek greenhouse teman-teman tim juga ada. Iya. Kalau kita lagi budidaya teman-teman yang nyiram, yang pupuk juga ada gitu. Tapi kalau di konten kreator ini memang kita belum nemu atau belum lihat selain kita sendiri. Satu karena nanti apa yang kreatif di kita berdua belum tentu bisa dieksekusi teman-teman. Kayak yang kalau dilihat di channel tuh jamur tuh hampir kita berdua itu. Kita berdua, syuting kita berdua, upload pun kita berdua gitu. Kita berapa kali kita berdua? Ada ini Mas ya, ada event panen petik buah ya atau belum? Untuk Kalau di melon hampir enggak untuk kita loh. oh Untuk kita. Iya. Ya, belum ya. Baru nanam kayak kita ya. Bukan di tempat jenengan ya? Kapan hari ada petik buah itu kayak di Petro gitu? Beda. di kita tempat gitu. Iya. Ada juga ya. Cuma kan bayangan kita kalau event kan biasanya teman-teman tuh ada acara sekalian panen. Oh, Jadi teman gitu. digadeng undang sekolah, Iya. digadeng ada perlombaan Iya. melukis Ya, apa biasanya. nah, teman-teman nanti kita kasih tahu kan. Iya. Kalau secara perputaran kan enak dipetik buah Iya. daripada kita katakan di tengkulak gitu kan. Kalau petik buah katakan kita bisa jual 25.000, kalau di tengkulak kan mungkin 25.000, 20.000 Iya. gitu. Jadi teman-teman dan kalau petik buah kan nggak ada sortir, nggak ada grading, udah masuk grade A semua gitu. Jadi teman-teman tak sarankan kalau yang awal loh, buat petik buah aja dulu. Nanti kalau nggak habis baru kita ambil. Oh gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman itu masih anak muda gitu kan, buat acara event lomba menggambar untuk anak-anak, terus kalian nanti mbok-mboknya atau ibunya, orang tuanya itu lihat melon, difoto, selfie, kemudian ya buat petik sekalian gitu. Jadi momennya pas. Jadi dan biasanya teman-teman itu habis dan selalu kurang gitu. Orang yang datang katakanlah ibunya atau orang tuanya ngupload, anak-anak itu ngupload sekarang, melon tinggal dikit. Baru 1 minggu ke depan itu orang datang ke sana udah nggak ada Sudah melon nggak ada. ada. Kebanyakan kayak gitu. Berarti nggak sampai diambil sudah habis. Nggak habis ya. Dan saya pribadi lebih seneng kayak gitu sih dari teman-teman. Iya. Lebih kreatif Karena ya. lebih seneng mereka gitu loh. Mitra kita itu seneng. Segi keuntungan juga lebih oke sih. Per kilo berarti kena berapa Mas kalau dijual itu? Melon itu. Tergantung jenis buahnya sih ya. Oh ada banyak ya jenisnya ya. Kalau yang lagi kita tanam di harga beda lokasi pun ada aja. Gitu. Kita ini paling rendah. Jenis apa sekarang yang paling banyak? Yang paling digemari The Blues, Lavender, terus Sunny. Kalau di kita itu rata-rata 25.000 per kilo. 25 ya. Tapi kalau ke barat
Itu udah 30, 35, 40. Iya, iya. Kemarin waktu kita buat di Sukabumi Jawa Barat itu seberapa? 40 sampai 50 per 40 kilo. per kilo. Oh gitu. Satu buah itu bobotnya 2 kilo. Itu udah dapat 40 Besar-besar 80 satu lagi. buah. Itu Iya, satu iya. kali panen langsung Iya. 2 kilo itu. Iya, satu buah. Satu buah. Satu tanaman. Oh gitu. Ya, Kalau 2 di kilo. Jabodetabek tinggi, makanya kemarin Iya. teman-teman dari sana itu selalu protes tuh. Kok enak banget di sana murah. Oh 20. gitu. Dan kalau teman-teman di Sukabumi kan supply nutrisinya dari kita, harganya Iya, iya, sama iya. ya. Iya, iya, Sama iya. itu kita nggak tinggikan juga, Iya, dia iya. nggak. Tapi Oh berarti nggak Jawa Timur aja ya ke Nggak. Jawa Barat? Luar Jawa juga. luar Iya, luar Oh, gitu. Jawa habis ini lebaran ya. Lebaran. Oh gitu. Dari mana Kalimantan? Kalau memang kemarin kita Sumatera si Junjung Sumatera Barat. Sumatera Barat Oh, ya. Kalau kemarin memang kita likup, tak bilang kita masih melayani Jawa. Satu karena kalau luar Jawa kita mau kan kita harus cari dulu itu lingkungan untuk bahan-bahannya dan sebagainya. Kalau memang kita dapat, makanya kemarin di Sumatera udah dapat walaupun harganya agak tinggi dari sini, kita coba untuk wilayah. Berarti butuh banyak karyawan ya nanti bisa dihubungi untuk keluar Jawa. Ternyata Ajukan CV siapa? Masalahnya karena kita juga ikut nukang, jadi Oh, gitu, Iya, ya. jadi kita ikut jadi kita ikut terjun juga. nukang, kita ikut Lebih. bikin greenhouse-nya. Iya, tapi memang ilmunya beda ya kalau ikut memahami gitu Mas ya. Benar. Daripada cuma Iya, teori aja kan Iya. enggak beda ya. Terus kita tuh lebih seneng Senang. Praktek. iya praktek di lapangnya gitu loh. Walaupun kadang-kadang ya capek lah pasti ya kan. Cuma Iya, lebih iya, iya. senengnya kita di situ gitu. Iya, iya, iya. Enak. Iya, iya, oke Mas. Mungkin boleh diceritakan Mas berdua pernah di rendahkan atau dihina gitu ketika jadi petani barangkali, atau ada pengalaman yang memicu motivasi gitu. Kalau gimana bahasanya nggak direndahkan ya, maksudnya Apa? Iya, iya, iya. kita harus membuktikan Iya, iya, iya. ketika kita udah komit di Iya, iya. pertanian, mau nggak mau kita harus buktikan satu Heeh. kepada keluarga yang sudah Iya, iya. setidaknya kita udah biayain kuliah. Iya, iya, iya. Kedua juga ke masyarakat Iya. itu juga harus kita buktikan. Makanya ini lagi kita usahakan ketika sudah tahu ya, oh akhirnya dia cuma balik, oh pantas dulu kan kuliahnya di pertanian. Iya, iya, iya. Jadi kalau dari kita kalau Kalau melihat sekarang gitu ya. Nah, Oh, mantap. Kalau dulu nggak tapi gitu kalau ya. dulu ngapain ngambil Cuma melarat, cuma melarat tengok memang kalau belum ada bukti memang Iya, kayak iya, gitu. iya. Tapi kalau kita tahu mungkin oh dulu memang kuliah di pertanian kan gitu. Iya. Yo, Iya. saya sendiri gitu dulu. Nah, Waktu awal-awal kita merintis jamur merang, Iya, namanya keterbatasan biaya kan untuk Iya. merintis usaha gitu kan. iya. Jadi semuanya itu kita tangani sendiri. Itu ada orang yang bilang gini, kuliah ya dong, isinya mulai menggelet damen. Kami tadi nih nyari Iya, kami iya. padi gitu. Iya, iya, iya. Saya kamu terus tahu. Itu Jadi, sudah lulus ya? sudah lulus ya. Iya, iya. Merintis itu, Iya, nah, iya, iya. karena apa ya, merintisnya ya dengan Iya. itu tenaga lah gitu. Iya. Nah, barangnya sekarang yang sekarang sudah beda nada ya. Iya, 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 iya. Baru. Mungkin bisa diceritakan Mas apa yang membuat bertahan ya, atau namanya, meskipun mungkin beberapa orang masih menganggap sebelah mata di dunia pertanian, masih bertahan di saat ini mungkin boleh yang diceritakan. membuat kita bertahan di dunia pertanian, bisnis pertanian ini memang hobi sebenarnya. Nomor satu hobi, terus seneng, terus kalau dapat untung juga seneng, dan kita tuh konsisten. Iya, iya, iya. Konsisten. Kebanyakan dari teman-teman kita itu seret dan Iya. nggak kuat. Iya, Akhirnya iya, iya. kita tahu bahwa ketika merintis itu usaha itu ya, terus berjuang terus, kadang ada titik-titiknya lemahnya kita. Iya, iya. Titik istilahnya nggak semangat gitu loh. Tapi karena kita berdua saling Iya, nyemangati iya. gitu. Ketika Iya. saya yang lemah, benar. Iya, iya. semangatnya dia yang menyemangati. Iya, iya. Dan itu selalu terjadi gitu. Iya, 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 iya. Nah, akhirnya kita konsisten di situ. Ya kan nggak enak tuh, Pak. Ketika saya aras-arasan atau agak malas gitu, dia yang semangat Iya, iya, kerja iya. kan, aku ngeliatnya nggak enak tuh ya. Iya. Ketika dia si Iya, iya. Mas Romi sini Moodnya lagi moodnya lagi Iya. nggak enak, saya semangat dia kan pasti nggak enak juga. Iya, iya, Nah, iya, di situ iya, konsistennya kita, Iya, iya. kita konsisten terus, dan kita waktu ngerintis usaha itu nggak pernah berharap, bukan nggak pernah berharap, nggak pernah hitung-hitung keuntungan.
waktu awal memang Iya, gitu. iya. Karena kita sendiri juga punya penghasilan di luar itu gitu loh. Iya. Akhirnya kita berjalan terus. Ya namanya kadang dapat kadang nggak dapat. Iya. Terus cuma karena kita punya usaha sendiri kecil-kecilan, Iya. buat istilah buat jajan lah. Iya. Nah kemudian terus ya ujian dan cobaan itu pasti ada. Kemudian sampai detik ini sih karena kita masih senang dan konsisten di bidang kita. Jadi Iya. alhamdulillah sudah sampai Iya. titik sini. Iya. Belum sampai puncak. Iya. Jauh. Iya, kayaknya tadi kata kuncinya 2 tuh. Senang ya, cinta Benar. profesinya, Di bidangnya. yang bidangnya tuh sama konsisten ya. Konsisten, ya. Nah, itu yang luar biasa. Mungkin Konsisten itu. kadang-kadang kita sudah belum menyerah dulu ya. Mungkin Iya, baru 1 tahun 2 tahun sudah menyerah, padahal perjalanannya panjang gitu ya. Oke. Kalau Mas Romis barangkali ada tambahan? Itu udah mewakili. Wah. Oke, baik. Mungkin boleh diceritakan Mas sebelum diakhiri podcast kita kali ini, mungkin pesan buat anak muda Gresik sekarang mungkin untuk seperti apa untuk melihat. Monggo silakan Mas Romis. Ya, pesan ini di dunia pertanian Iya, di dunia pertanian. Satu, tadi Mas Jaka udah bilang selama pangan tak tergantikan, Iya. bisnis pertanian selalu menjanjikan. Iya. Tapi kemudian teman-teman juga milih juga di bidang apapun. Iya. Tapi kalau memang concern di pertanian, saran dari kita sih dari awal sudah dirancang kita mau gerak di bidang ini. Jadi pembelajaran atau ilmu-ilmu yang diajar ya harus seputaran bidang pertanian. Oke. Kemudian kalau teman-teman malas tentang pertanian yang kotor atau konvensional ya, Iya. jalan satu-satunya yang melon hidroponik atau sayur hidroponik yang berbasis di greenhouse. Satu, dia perawatannya lebih enak. Kedua, takaran pupuknya udah hampir terukur, jadi tidak perlu beli pupuk sendiri-sendiri. Jadi lebih enak. Kemudian yang terakhir juga lebih bersih. Itu yang memang poin 3 itu yang lagi dicari sama teman-teman. Dan kalau dari awal permasalahannya ada gap jauh tentang dunia pertanian, ya mungkin dari instansi atau pendidikannya lebih dikenalkan lagi tentang dunia pertanian dari kecil gitu. Oke, baik. Aku tak. Monggo. Nah, mungkin ditambahkan Mas sekalian target 5 tahun ke depan untuk bangga petani muda. Ini apa menguasai Indonesia? Sebenarnya kita itu nggak pernah narget. Oh gitu Nggak. ya. Jadi kita itu cuma bercanda gitu ya. Iya. Iya bener kita. Tapi serius. Iya tapi terwujud gitu loh. Iya, alhamdulillah. Kita dulu pas waktu belajar borong greenhouse itu kita nyantai-nyantai buat greenhouse sendiri tuh. Di awalnya. Nanti kalau kita dewek iso nggak greenhouse murak-marik ke Sumatera kemana nah itu terjadi dulu itu cuma bercanda gitu. Iya. Perjalanannya waktu Sekali yang sendiri. main kan udah dibayarin semua. Iya, gitu. Iya. Terus ini mungkin buat teman-teman pemuda apapun usaha teman-teman tetap konsisten di bidang itu dan pelajari terus menerus walaupun itu bukan di bidang pertanian karena Iya. hobi teman-teman itu kan beda-beda gitu Iya. kesenangannya dan senangi pekerjaan yang kamu inginkan gitu dan perjuangkan. Suatu saat mungkin kita nggak tahu sekarang, besok atau lusa atau nanti berapa tahun kemudian itu menjadi rezeki kita di jalannya situ ya mungkin itu dan terus teman-teman terus semangat dan konsisten gitu aja. Oke. Terima kasih Mas Jaka, Mas Romis, luar biasa inspirasinya. Mudah-mudahan bisa menularkan. Jadi kita kan kemarin pokoknya kalau energi positif itu pasti menular, Mas. Pasti. Jadi alhamdulillahnya kita ada media ini Gresik ya, mudah-mudahan lebih luas lagi energi positifnya. Amin. Dan mudah-mudahan semakin banyak keluar kota. Benar, buat teman-teman juga nih yang bikin greenhouse jangan lupa hubungin kita. Ya, yang butuh greenhouse atau butuh belajar dulu, boleh alamatnya di mana Mas? Boleh. Alamatnya di Desa Sambu Gunung, Kecamatan Dugun, Kabupaten Gresik. Sambu Gunung ya. Ya, Melon Bangga Petani Muda. Oke. Melon Bangga Petani Muda, atau mungkin kalau mau spill di YouTube-nya juga bisa. Bangga Petani Muda ya, sudah 110.000. Minta doanya Mas ya, ini kesini. Kan sering keluar kota tuh. Doanya makbul nanti. Oke, terima kasih dari Bangga Petani Muda Mas Jaka dan Mas Romis yang sudah bersedia berkenan ya
hadir ke podcast kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.